damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu Advent kedua ini, mari kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan bagi kita menjadi dasar kehidupan kita, melanjutkan penantian kita akan kedatangan Kristus dari kitab Nabi Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Abang dan Inang, saudara-saudari, minggu ini bagi kita adalah minggu Advent kedua dari 4 Advent yang diberikan bagi kita umatnya untuk menantikan Dia. Kita diajak untuk menanti Tuhan dengan Dia. Artinya Tuhan tidak mengizinkan kita untuk bergerak dan berpindah ke lain hati. Tuhan berharap iman kita tetap adanya sampai Dia datang kembali, seperti yang pernah Ia janjikan. Abang dan Inang, Yesus pernah berpesan kepada kita agar tetap setia menunggu, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, setialah menunggu kedatangannya, sebab Dia dipastikan akan datang. Tidak ada keraguan atas kedatangan Kristus, atas kedatangan kita. Saudara-saudara, menanti dengan diam juga tidak diartikan secara fisik tidak bergerak, tidak berbuat, dan tidak bekerja atau berkarya. Menunggu dengan diam itu harus aktif. Menanti Tuhan dengan diam berarti menanti dengan sabar, tenang, tidak gegabah, tetap tekun, berdoa, rendah hati, tidak bersungut-sungut, dan selalu berharap pada pertolongan Tuhan. Begitulah kita menantikan Tuhan yang pasti akan datang itu. Dan di masa-masa Advent ini secara pribadi, Bapak, Ibu, remaja, pemuda, anak-anak sekolah minggu memusatkan hati, pikiran, dan imannya menanti Dia yang akan datang segera. Di masa Advent inilah juga setiap keluarga Kristen, suami, istri, dan anak-anak menyatukan hati, menyatukan harapan-harapannya dan masa depan keluarga kepada Kristus yang akan segera datang. Dan di masa-masa Advent inilah Tuhan melalui gerejanya kita bersekutu, menyatukan hati, harapan, dan tetap berkarya, bersaksi, serta berusaha menjadi berkat bagi dunia. Abang dan Inang, masa Advent menyegarkan dan meneguhkan iman kita akan penantian dan harapan-harapan, cita-cita dan impian kita. Keluarga menantikan kehadiran seorang anak di rumah tangganya. Saudara kita yang sakit menantikan kesembuhan. Kaum muda menantikan panggilan untuk bekerja dan menantikan jodohnya. Kita hidup sebagai umat Tuhan di HKBP Serpong ini
juga menantikan pembangunan gereja kita supaya segera selesai. Tentu penantian kita tidak sekedar menunggu tanpa usaha. Justru masa penantian itu kita jadikan kesempatan dan waktu yang sangat berharga mewujudkan harapan dan impian kita. Karena itu Amang dan Inang, tetaplah kita setia bersama-sama mengakhiri proses pembangunan gereja kita ini. Setiap kita memberikan persembahan kita. Karena kalau kita menanti dengan diam, duduk, tidak berbuat, tidak memberi, maka gereja kita ini tidaklah mungkin selesai. Penantian kita pastilah penantian yang tidak tahu kapan. Tetapi ketika penantian kita akan segera berhasil selesai pembangunan ini pada tahun depan, di pertengahan tahun, itu juga dibarengi dengan usaha kita, kerja keras kita bersama-sama mengakhirinya dengan penuh sukacita. Baiklah itu menjadi sorak-sorai kita menantikan Kristus yang akan datang kelak. Saudara-saudari, melalui kalender gerejawi memang ada 4 minggu bagi kita mempersiapkan diri menanti Dia yang akan datang. Namun sesungguhnya setiap detik kehidupan kita adalah saat-saat penantian. Setiap detik itu adalah saat-saat penantian. Karena itu waktu 1 detik itu sangat berharga. Jangan sampai Tuhan datang, kita perlu siap. Oleh sebab itu, janganlah kita lengah. Jangan menunda-nunda untuk berbuat baik. Tetaplah sabar dan tekun dan bergiat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab Paulus mengatakan, dalam pekerjaan Tuhan tidak ada yang sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Kesetiaan orang-orang percaya menantikan Tuhan sampai kedatangannya akan mendapatkan mahkota kehidupan. Itu kata Wahyu. Kesetiaan kita menantikan Dia, hadiahnya adalah mahkota kehidupan. Amang dan Inang, ada hal yang harus kita syukuri ketika kita tiba pada masa-masa Advent, masa penantian. Menyegarkan iman kita kembali bahwa yang kita nantikan itu pasti akan datang. Kita tidak menantikan yang belum pasti. Kita tidak menantikan yang belum kita kenal, yang ragu-ragu kita kenal. Kita sudah pasti mengenal siapa Dia yang akan kita nantikan. Dan justru yang kita nantikan, Dialah yang pernah berkata kepada kita, dan apabila aku telah pergi ke surga, ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah yang pernah berjanji Dia akan datang itu. Dan Dia yang kita nantikan itu juga pernah berkata kepada Rasul Yohanes dalam Wahyu 3 ayat 11, aku datang segera. Tuhan tidak mengatakan aku datang sekian lama lagi, tetapi aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Peganglah dengan mari kita sama-sama memegang dengan kesetiaan kita menanti Tuhan yang akan datang. Amang dan Inang, umatnya Israel dalam khotbah ini berada dalam situasi hidup yang sulit. Meskipun mereka telah kembali ke kampung halamannya Yerusalem, namun tetap menghadapi tantangan dan ancaman dari bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa sekitar. Bahkan janji Tuhan untuk dapat kembali membangun bait Allah seperti kita ini, ketika itu mereka diberi kesempatan oleh Tuhan membangun bait suci. Namun di mata umat seolah-olah janji itu tidak berjalan dengan mulus. Karena apa? Karena banyak sekali tantangan, bahkan pernah berhenti. Sebenarnya bukan karena Tuhan tidak berkenan, tetapi karena tantangan, hasutan dari bangsa-bangsa sekitar, akibat iri dan dengki, kebencian dari bangsa-bangsa lain. Belum lagi hilang pengalaman sakit pada masa-masa pembuangan di Babel. Umat kembali menghadapi tantangan dari bangsa sekitar. Tentulah umat berkecil hati. Pastilah ada dari antara umat itu yang berkata, mengapa kita harus keluar dari Babel? Kalau toh kita harus menghadapi pergumulan hidup sesulit ini, toh kita tidak bisa membangun gereja, toh kita dihambat untuk mendirikan bait suci. Kenapa kita harus keluar dari Babel ini?
Rupanya Amang dan Minang dimanapun dan kapanpun pergumulan itu selalu ada. Dimanapun dan kapanpun pergumulan selalu ada. Yang penting bagi kita adalah kesiapan menghadapinya. Dan jangan kecut, jangan takut, dan jangan mau kalah, tetapi berjuang untuk menang. Karena itulah Allah mengajak umatnya lewat Nabi Zakaria, bersorak-soraklah dengan nyaring. Pertanyaan bagi kita, sanggupkah orang bersorak-sorak dalam situasi sulit dan terbeban? Tolak tarungan iya jalan makhluk di bagasan mulut nama kamaulon, nama si kaulon, naguk paruh kilo. Tapi justru sering sekali Tuhan mengajak kita bersuka cita di saat-saat kita sedang mengalami kepedihan, kesedihan, duka cita. Justru di sana Tuhan sering mengajak kita bersuka cita. Tuhan mengajak kita supaya kuat justru di saat-saat kita dalam keadaan lemah. Tuhan mengajak kita bergembira justru di saat-saat kita sedang berduka cita. Di saat lapar dan haus, Tuhan mengatakan kita akan dipuaskan. Kebalikannya selalu yang Tuhan tampilkan. Apa artinya Amang dan Minang? Bahwa Allah sanggup. Dia sanggup mengubah setiap keadaan hidup kita agar lebih baik. Dia sanggup membuat kita kuat di saat kita lemah. Dia sanggup membuat kita bergembira dan bersuka cita di saat hidup kita sedang sedih dan berduka. Dia sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita di saat kita miskin dan berkekurangan. Bahkan Tuhan mau menjadikan dirinya menjadi teman di saat kita hidup dalam kesendirian, hidup dalam kesepian. Karena itu Amang dan Minang, bila seruan ini pertama sekali kepada umatnya Israel yang sedang menanti kedatangan Juru Selamat, maka umat sekarang kita sedang menantikan Kristus yang akan datang kembali. Bagaimana kita menantikan Dia? Yang pertama, lewat khotbah ini kita diajak mengambil sikap menanti dengan sorak-sorai, menanti dengan sorak-sorai. Maria jangan buru-buru, mahima orang Kristus. Ini dapat kita artikan menanti dengan sukacita, penuh rasa gembira, penuh semangat dan harapan. Mengapa? Karena Kristus yang kita nantikan itu akan datang segera. Ini yang memotivasi. Ini yang mengajak. Dasar Zakaria mengajak supaya bersuka citalah, bersorak-soraklah, karena Dia akan datang segera. Marilah kita lihat ada beberapa hal yang mendasari kita untuk bersorak-sorai, bersuka cita, menantikan Kristus. Yang pertama, karena Dia sendiri yang akan datang menjumpai kita. Karena Kristus itu sendiri yang datang menghampiri kita. Mari kita baca ayat 9. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Dia tidak mengatakan, lihat, kita akan datang menuju kepada Dia. Tidak. Lihat, Rajamu akan datang kepadamu. Jadi Dia sendiri yang datang menjumpai kita. Bukan kita yang menjumpai Kristus, tapi Dia sendiri yang akan datang. Artinya, Allah lah yang berinisiatif menghampiri kita, memulihkan keadaan kita, dan menyelamatkan serta membawa kita memasuki kerajaannya. Ibadah doa Anda untuk kita, ibadah doa nomor kita. Dengan kata lain, Tuhan tidak merepoti kita. Dia tidak mempersulit kita. Tentulah lebih mudah menunggu daripada mendatangi, apalagi kalau alamatnya belum jelas. Cuma bukan paimah di soal. Daripada di dokter rumah untuk saudara, ada yang tahu di dia. Repot. Tapi Tuhan tidak mau merepoti kita. Tuhan tidak mau mempersulit kita. Dia justru yang mengatakan, aku akan datang kepadamu. Karena itu tidak perlu bagi kita Amang dan Minang mencari-cari di mana keberadaan Tuhan itu. Tuhan tidak merepotkan kita di mana Dia. Keberadaan Tuhan sudah jelas. Hanya Dia berpesan kepada kita, tunggu sebentar, aku akan datang menjumpai. Sabar. Itu kan yang berhubung. Namun banyak orang yang gelisah dalam hidupnya, mencari-cari kuasa lain. Begitu mengalami kesulitan hidup, sudah gelisah. Begitu rencananya tidak terkabul, sudah melirik pada kuasa lain. Begitu tawaran datang
meninggalkan imannya. Masa menanti memang sangat dibutuhkan kesabaran dan kesetiaan, juga kekudusan hidup. Karena dia yang datang itu adalah sangat kudus. Karena itu kita yang menanti tidak boleh sembarangan menanti, tapi kuduslah menanti. Harus didapati kita hidup dalam kelayakan dan ketenangan. Yang kedua yang membuat kita bersorak-sorai adalah karena yang datang menjumpai kita itu adalah raja. Bahkan bukan asal raja, tetapi raja yang adil, raja yang penuh dengan kelemah lembutan, raja yang rendah hati, raja yang jaya, tidak pernah terkalahkan oleh kuasa apapun. Itu disaksikan oleh Zakaria. Bersorak-sorailah, rajamu akan datang. Dia adil, dia rendah hati, dia jaya. Amang-amang, coba kita bayangkan seorang raja menjumpai kita yang adil, yang jaya, yang tak terkalahkan. Kita bertanya pada pribadi kita, emangnya kita ini siapa? Harus raja itu yang datang menjumpai kita. Menurut biasanya pejabat tinggi, orang nomor 1 Indonesia ini, biasanya dia yang didatangi. Artinya orang yang didatangi pastilah orang yang lebih tinggi kuasanya, orang yang lebih tinggi martabatnya. Tapi bagi Tuhan, bagi Kristus, itu tidak berlaku. Justru dia yang kuasa itu, dia Raja Agung itu, dia yang datang menjumpai kita. Bukankah itu sukacita besar bagi kita, Amang dan Minang? Raja itu sendiri yang mendatangi kita, yang kuasa, yang agung itu. Bukankah ini memotivasi kita untuk bersukacita? Bukankah kita layak bersorak-sorai? Jadi untuk apa lagi kita harus mencari-cari kuasa lain yang membuat kita bersukacita? Untuk apa lagi kita mencari kenikmatan dunia, sementara kenikmatan melebihi dunia sudah kita alami dengan janji Allah akan mendatangi kita. Karena itu jangan pernah lemah dan putus asa menanti dia yang akan datang kelak. Yang ketiga membuat kita bersorak-sorai adalah dia yang datang akan melenyapkan penderitaan dan keluh kesah umatnya. Allah berjanji akan melenyapkan segala senjata perang, menggantikan dengan kedamaian. Dia yang datang akan melenyapkan kesedihan kita, duka dan beban hidup kita. Dia akan menggantikannya dengan damai sejahtera. Keterbatasan kita akan digantikannya dengan kekekalan dalam kerajaannya kelak. Yang keempat membuat kita bersukacita adalah kekuasaan raja yang datang itu tidak terbatas. Dia yang mendatangi kita itu memiliki luas wilayah kekuasaan yang tak terhingga. Artinya semua berada dalam kekuasaannya, semua tunduk pada kuasanya. Kuasanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu dia yang kita nantikan tahu betul keadaan hidup kita. Dia tahu benar di mana kita dan kita sedang berbuat apa. Dia tahu benar apa kesulitan kita. Tuhan tahu apa kerinduan hati kita, kerinduan keluarga kita. Bagaimana kesungguhan hati kita. Tuhan tahu kedalaman jiwa kita. Tuhan juga tahu relung-relung hati kita. Sebab itu hati kita, jiwa kita itu juga adalah bagian daripada wilayah kekuasaan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Karena itulah kita harus tetap bersukacita. Kita memiliki raja yang tanpa batas wilayah kekuasaannya. Amang dan Minang, sebagai umat percaya, bagaimana kita menampilkan sorak-sorai atau sukacita menantikan Kristus yang datang ini? Ini juga ada beberapa hal yang mau kita lihat. Bagaimana kita harus menampilkan sorak-sorai kita, pujian kita, sukacita kita. Yang pertama, pujian kita kepadanya haruslah sungguh-sungguh dan tulus dari iman yang benar. Karena itu Abang dan Minang, baiklah setiap nyanyian atau setiap pujian yang kita nyanyikan pada ibadah-ibadah minggu
atau ibadah-ibadah lainnya, marilah menyanyikannya agar menjadi sebuah pujian yang berkenan bagi Tuhan. Jangan hanya sebuah nyanyian saja, tetapi jadikan menjadi sebuah pujian bagi Tuhan. Memuji Tuhan itu harus semangat, dan bui gale-gale. Apalagi lagu-lagu pertama, itu semangat. Sakit pujian itu haruslah benar-benar kita hayati dan hidupi. Pastilah berbeda menyanyikan nyanyian-nyanyian biasa daripada nyanyian-nyanyian untuk memuji Tuhan. Dan saat bernyanyi, saat memuji, haruslah kita tampilkan suara yang sedang bersorak-sorai dan bersuka cita memuji-muji Raja yang akan datang itu. Saya tadi maju amanginan, maaf, janganlah ada di antara kita yang tidak bernyanyi lalu bingung. Karena itu bisa saja ada. Saya nunggu ngasih orang merendek, kadang tiga ayat dia berbunyi semua. Barang-barang lagu-lagu tertentu dia. Karena itu kita harus berusaha sungguh-sungguh bernyanyi itu menjadi pujian bagi Tuhan. Karena itu marilah kita belajar, marilah kita menyanyikan setiap nyanyian itu dengan penuh suara-suara. Karena tempe mana lagu dapat kudiukan usang-usang bagaimana. Aku menyongsong, kalau menyongsong harus penuh dengan sukacita. Melubui segala gerakan prajurit tentara ini. Song-song bagaimana, dan song-song bagaimana. Dan nama dosa, nama mulai semangatnya. Ini dukungan mana. Kemudian bagaimana kita menampilkan sorak-sorai sukacita di masa penantian ini? Orang yang tekun berdoa, setia beribadah adalah wujud dari sukacita hari kita. Orang yang terus bergiat tanpa henti menabur kasih kepada sesama, itu juga adalah wujud dari sukacita menantikan Kristus. Bersyukurlah Amang dan Mina bila Tuhan masih beri kesempatan bagi kita boleh berbagi dengan saudara-saudara kita di Bonapasuki, boleh membantu sesama kita korban bencana alam. Baiklah itu kita jadikan wujud sukacita kita sembari menanti Kristus yang akan datang. Itu juga bagian dari sukacita kita pada waktu melalui perayaan Natal nanti kita akan menyambut Yesus yang akan lahir ke dunia. Baiklah perayaan yang kita lakukan nanti wujud dari sukacita Natal dengan sesama kita, dengan anggota jemaat yang kesulitan membutuhkan perhatian kita, mereka yang sakit, yang berduka dan ditinggal orang tua dan saudara-saudaranya. Baiklah setiap sukacita Natal itu orang lain bisa merasakan kehadiran kita menjadi berkat bagi dia. Marilah kita buat perayaan Natal di tahun ini menjadi perhatian, menjadikan keluarga kita menjadi berkat bagi semua bahkan bagi dunia ini. Sama seperti tema HKBP di tahun ini. HKBP menjadi berkat. Amang dan Inang, kalau kita perhatikan daftar natura yang dibagikan oleh panitia Natal, mereka berusaha menguraikan biaya kebutuhan Natal kita nanti. Kalau kita perhatikan itu, tentulah tujuan panitia agar lebih banyak jemaat yang menyumbang. Pastilah itu tujuannya. Masa kemudian yang memilih. Artinya lebih banyak keluarga maupun pribadi yang merasakan sukacita berbagi di masa-masa Natal nanti yang akan kita rayakan. Amin. Memang menurut Tabereng di keputusan rapat kuliah, anggaran untuk kepanitiaan Natal, perayaan Natal itu 96 juta sekian untuk biaya Natal. Tapi biaya itu bukan dari siapa-siapa, oh itu juga dari kita, dari jemaat juga. IP Sodom Lupe masih anggaran 96. Jadi kamu udah kesiap kita. Karena itu Amang dan Minang, marilah kita dukung perayaan Natal kita nanti. Seberapapun yang dapat kita berikan, apakah itu satu kotak nasi atau satu kotak snack atau apapun yang kita sumbangkan, baiklah itu menjadi bagian dari sukacita kita, sorak-sorai kita menyambut Dia yang akan lahir. Dulu ya Tom,
masih dulu kita mengisi daftar mereka, sektor saya, daftar natural, otik-otik beta. Tapi mari kita dimotivasi dengan berbagi sukacita Natal itu. Ipe tahu di bagian di sorak-sorai itu namanya nanti. Namanya harmoni Kristusi begitu. Nah, kita perayaan. Tapi jangan terpaksa, itu tidak baik. Tapi mari kita berikan dengan penuh sukacita. Amang dan Inang, sikap kedua yang harus kita tunjukkan dalam menantikan Tuhan adalah dengan sikap rendah hati. Raja yang kita nantikan itu adalah sosok raja yang rendah hati, lemah lembut. Dia datang tidak mengendarai seekor kuda perang. Dia datang bukan dengan simbol-simbol kemegahan dan kemewahan, tetapi sebaliknya dengan lambang kesederhanaan. Dia mengendarai seekor keledai, beban yang mudah, yang belum pernah teruji kekuatannya, beban keledai muda ini. Tetapi justru itu yang dipakai oleh raja yang akan datang itu. Ini mengajarkan kita dengan sikap hidup sederhana, rendah hati. Pada masa penantian akan datangnya Raja Agung, kita diajak senantiasa hidup dalam kesederhanaan, tidak menampilkan kemewahan, apalagi kesombongan. Kesederhanaan itu juga bukan berarti kita harus pelit, kikir, dan tidak mau berbagi. Bukan itu arti kesederhanaan. Justru sebaliknya, hidup sederhana tidak terpisah dari hidup rendah hati, mau berbagi, senang berbagi, dan penuh sukacita dan terboga ibadah. Gudangna di ibadah, lain guduna tidak menampilkan kemewahan, tetapi dia kaya akan kemurahan, mau berbagi. Kedatangannya meninggalkan singgasananya yang maha tinggi, turun ke dunia, mengambil rupa manusia yang hina-hina. Sementara perjalanan kita Amang dan Inang sering sekali menuju ke atas, entah itu menuju kemuliaan, entah itu menuju kekuasaan, entah itu menuju kekayaan. Sementara Tuhan kita menurunkan, turun dari singgasananya, kita mau naik. Yang terjadi sering akibatnya adalah kita berselisih jalan dengan Kristus. Dia sedang turun ke bawah, kita naik ke atas. Tidak ada perjumpaan, tidak ada pertemuan. Allah menunjukkan sikap rendah hati dan kesederhanaan, namun umatnya acap kali menampilkan sikap tinggi hati, penonjolan pribadi, kemewahan dan pemborosan yang sering membuat hati Tuhan kecewa. Tempat ini Amang dan Inang mengajak kita, meskipun dunia penuh dengan semaraknya, kemewahannya dan kegemerlapannya, tapi hidup umat Tuhan haruslah tetap setia mempertahankan kesederhanaan dan kerendahan hati. Sebab itulah yang membedakan kita dari dunia ini. Kalau bukan karena itu, tidak ada bedanya kita dengan dunia ini. Menanti di masa-masa Advent mengajak kita setia dan tekun memelihara hidup sederhana, rendah hati dan lemah lembut. Yang terakhir, sikap beradvent yang harus kita hidupi adalah kesungguhan bertobat, membaharui diri. Bila Zakaria mengajak umatnya bersorak-sorak, itu juga harus dibarengi dengan sikap pertobatan. Artinya memperteguh iman kepada Kristus yang akan datang, mengakui Dia sebagai juru selamat. Karena itu perlu pertobatan yang sungguh-sungguh, perlu membaharui diri, meninggalkan kejahatan dan dosa. Kalau kita baca pada spanduk Advent yang ada, yang tergantung di railing gereja kita yang menantikan, yang sedang kita nantikan penyelesaiannya, di sana disebutkan makna tema Advent kedua adalah pertobatan menyongsong Tuhan yang akan datang. Itulah sesungguhnya tema Advent kedua ini. Pertobatan yang dimaksud bukanlah memberi diri dibaptis lagi, tidak, tetapi berusaha memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan, memperbaiki kekurangan, berusaha lagi lebih untuk hidup kudus, meninggalkan kemalasan dan keengganan. Marilah kita rajin berdoa, rajin beribadah, dan berusaha terus, sebab kasih anugerah Tuhan itu tidak murahan, tapi mulia, dan harus direspon dengan penuh kemuliaan dan rasa hormat.
Jadi kalau bertobat begitu dapat bahan bersuka cita, buru-buru. Zakaria mengajak umatnya bersorak-sorai dengan suara nyaring, itu juga harus dibarengi dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan terakhir, sesungguhnya apapun yang baik, yang berkenan bagi Tuhan, yang kita lakukan di dunia ini, itu adalah bagian dari kesetiaan kita menantikan Dia yang pasti akan datang kelak. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Kristus yang akan datang kembali. Tuhan yang pernah berjanji akan menjumpai kami kembali ke dunia ini. Ajar kami Tuhan untuk bersorak-sorai, bersuka cita dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup dengan setia, sabar, bertekun dalam doa, serta beriman menantikan kedatangan-Mu. Biar melalui iman kami boleh berkarya, mengasihi sesama, rendah hati, sederhana, seperti Tuhan yang pernah tunjukkan. Bapa di surga, berkati kami seluruh jemaat tempat kami bersekutu, supaya kami mendapatkan makna pada masa-masa Advent ini, merenungkan, bermeditasi, mengevaluasi diri kami, sudah sebenarnya cara kami siap untuk menyambut kedatangan-Mu kedua kali kelak. Karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami akan bersujud kepada-Mu. Tolonglah kami, bantu dan ajarlah kami untuk bersikap